Jelas sekali namamu. Halo? Kontol ladies. Kenapa bahasamu sangat islami? Malah lari. Bahasa-bahasa yang islami kalian jangan kalian pamerin di sini. Bahasa-bahasa yang sangat Qurani, Islami, jangan kalian keluarkan di sini. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Andi Fajar Siddiq. Andi Fajar Siddiq. Dia sudah umroh ini, sudah naik haji. Ya, silakan Pak Haji Andi. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya, oke. Gak bisa on cam bang, gak bisa on cam, gak bisa. Gak bisa on cam? Bisa. Saya undang dari sini sudah. Sudah saya kirimkan itu undangan untuk menyalakan kamera. Ya, oke. Pak Haji Andi Fajar Siddiq. Ya, Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau bertanya sama Anda. Silakan. Ya. Tuhan Anda itu kan Yesus kan? Tuhan ya. Anda Muhammad. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Di manakah Yesus itu berada sebelum dia ada di bumi? Di manakah Yesus itu berada sebelum dia ada di bumi, sebelum lahir ke bumi? Baik. Kalau Anda berbicara mengenai kemanusiaan atau daging dan darah yang dilahirkan oleh Maryam, daging dan darah itu baru ada sejak dilahirkan. Sebelum dilahirkan gak ada. Tetapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Firman, dia sudah bersama-sama dengan Bapa sejak dahulu kala sebelum langit dan bumi dijadikan. Itu keimanan orang Kristen. Berarti Anda percaya kan bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, seperti saya juga percaya bahwa Muhammad itu Tuhan juga. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda. Yang saya bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus sebenarnya? Siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus? Gimana? Siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus? Yang menciptakan Tuhan Yesus. Baik. Kalau Anda berbicara siapa yang menciptakan Tuhan Yesus, Yesus sebelum lahir ke dunia sebagai manusia, dia adalah Sang Firman, dan Firman itu tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Terus kenapa dia mempunyai ayah dengan ibu? Sementara Yesus itu tidak diciptakan. Kalau Anda berbicara mengenai daging dan darah manusia Yesus tidak menciptakan apa-apa. Yang menciptakan itu adalah Sang Firman. Tetapi kemanusiaan, daging dan darah manusia Yesus itu tidak menciptakan. Terus siapa yang menciptakan itu, Bunda Maria? Katanya itu kan Tuhan kami kan satu adalah Yesus. Terus kenapa ada dibilang jangan lompat-lompat lah. Anda nanyanya kemana-mana. Lompat sini, siapa yang nyiptain Udin, siapa yang nyiptain Tono, siapa yang nyiptain Budi. Nggak jelas deh, malah lari. Gimana? Kenapa Anda lari? Satu-satu lah kalau Muslim nanya. Jangan yang nyiptain Udin siapa, yang nyiptain Budi, Sono siapa. Apakah dengan mengetahui yang menciptakan Tono adalah Udin lalu Anda masuk surga? Itu. Jika Anda tahu siapa yang menciptakan Udin, maka Anda masuk surga. Memang orang Islam kayak begitu, teman-teman. Iya. Jadi, kenapa orang Islam ketika ngomongin agama Islam seperti itu? Hampir-hampir memang tidak ada mutu dan kualitasnya, karena memang seperti itu. Ya, silakan naik lagi. Saya nggak ada nurunkan ya, Dia turun sendiri. Silakan naik lagi, ajukan permintaan naik lagi. Silakan.
Dia turun sendiri. Gak ada saya turunkan. Sejak kapan saya turunkan? Baik, kita kasih naik ada Mom Yanti. Mom Yanti. Silakan Mom Yanti. Mom Yanti, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, sebentar Bang. Kamera Anda sudah menyala ini tapi karena gelap. Oke. Apakah Ya, Anda kenapa seorang gelap, Bang, ya? muslim? Iya Bang. Apakah Anda seorang muslim? Oh, gelap ya. Gini Bang ya. Tadinya saya jadi deg-degan nih. Tadinya Bang saya Tarik napas dulu, tarik muslim. napas. Tarik napas. Iya, Hembuskan. deg-degan nih Bang. Iya. Kenapa nggak ikutin kelihatan, gerakan Bang, saya? ya? Ikutin gerakan saya. Tarik napas. Nggak Tarik. kelihatan ini Bang. Kenapa Bang? Nggak kelihatan, udah jelas di sini. Waduh, tapi saya nggak ngelihat kenapa Bang ya? Nggak ngelihat siapa? Gini Bang. Di sini Ya, kelihatan. Bang. Coba Aku nggak begini, ya? Ya udah. Mom Yanti. Coba kalau naik HP, letakkan yang bagus. Jangan Anda pegang-pegang HP begini-begini, goyang terus. Tunggu Bang. Letakkan Tunggu, yang Bang, bentar, Bang, ya. bagus. Iya, tunggu Bang. Oke. Duduk yang bagus. Iya, lagi tiduran tadi di kamar. Sekarang Bang. sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Nggak, belum kelihatan, tapi gimana nih biar kelihatan Bang? Tapi sudah kelihatan di sini. Di sini kelihatan di layar kita. Coba gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Anda muslim? Bentar Bang ya. Oke, nampaknya dia sinyal teman-teman ya. Oke, coba Iya, perbaiki gini, Bang. dulu sinyal. Perbaiki dulu sinyal Anda, nanti naik lagi ya. Teman-teman, kalau sinyal Anda tidak bagus, ini berkali-kali saya bilang, Anda pasti punya kendala, teman-teman. Entahlah suara delay, entahlah Anda nggak bisa ngelihat saya, begitu. Makanya kalau naik TikTok itu, harus sinyal kalian itu full. Penuh sinyal kalian. 4 bar atau 5 bar, gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Taufik Opik. Taufik. Ya, silakan Taufik Opik, nyalakan kamera Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sebenarnya Anda tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Gimana kabarnya Bang Edi, sehat? Kabar baik, Taufik. Ya syukurlah. Ya, Anda muslim, Bang? Alhamdulillah muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jangan begitu. Bang Edi sini kadang-kadang lucu bener. Aku Kan memang seperti itu kejadiannya, Bang. Ketika saya bertanya tentang agama Islam, selalu orang Islamnya meninggal. Dan tanda kutip. Silakan. Parah. Silakan. Kenapa Muslim sama Kristen terus itu aja jadi pembahasannya Bang? Aku heran loh ya. Apa permasalahannya kira-kira gitu? Baik, baik. Kenapa orang Islam dan orang Kristen di dunia media sosial sekarang ini sering sekali, sangat intens sekali mengadakan debat dan diskusi? Sebenarnya adalah karena orang-orang Kristen itu menanggapi orang-orang Islam. Ketika orang-orang Islam itu paling demen, paling Ya, saya kasih contohnya, saya perdengarkan di sini ya, saya perdengarkan di sini. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi
Ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, nggak ada. Atau kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi semuanya orang baik, ya tidak. Nabi Muhammad orang baik, tidak orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu bunuh orang, tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu, aneh ya. Coba Anda dengar tadi suaranya? Dengar. Suara siapa itu? Orang muslim. Intinya orang Siapa muslim. namanya? Itu siapa? Namanya Ustadz Firanda. Hmm. Ustadz Tapi- Firanda sedang membahas siapa? Membahas Paulus. Hmm. Nah, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Yahya Waloni. Saya sebutin sampai tahun depan gak habis nanti Ustadznya. Sering membahas agama Kristen. Tetapi pengecutnya mereka, ketika mereka bahas agama Kristen, mereka bahasnya sama jamaah umat Islam yang gak tahu apa-apa. Orang Islam cuma manggut-manggut aja dibilangin. Di dalam Injil, di dalam Taurat, ada nubuatan tentang Muhammad. Berarti selama ini abang pernah enggak beradu argumen sama siapa namanya itu Suma ya? Zuma sudah berkali-kali diskusi dengan saya. Dan berkali-kali pula dia selalu mewek kalau diskusi dengan saya. Selalu minta dayang-dayangnya selalu sama. Jadi kalau saya diskusi dengan dia, selalu dia itu main bisukan, main tendang, begitu. Atau ngumpulin teman-temannya. Kalau diskusi dengan saya berdua, selalu dia mencret. Bisa abang lihatnya saya videonya waktu abang diskusi saya nggak pernah lihat. Mau saya kasih contohnya? Baik. Ya kan kepingin tahu bang. Anda tidak fokus dengan pertanyaan Anda juga, sayang sekali bang. Tadi Anda nanya kepada saya, ya kan? Masalah kenapa kita ada diskusi begini? Sekarang Anda lari ke Juma. Nggak, maksudku untuk kita mencari kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Gimana? Gitu. Untuk mencari kebenarannya atau seperti apa kan itu tidak masalah. Makasih. Bentar ya. Saya kasih Anda sebuah contoh bagaimana si Juma itu pernah saya datangi ke kandangnya. Tetapi dia ngeles sedemikian rupa. Benar? Ngelesnya bagaimana dia ngelesnya? Dia ngelesnya itu ketika saya datangin, dia itu tidak berani diskusi dengan saya 1 lawan 1. Coba dengarkan ya. Semoga kedengaran. Ya. Oh. Itu kalian nonton sendiri itu di channel saya ada. Bagaimana dia saya datangi ke situ. Coba yang lain turun. Biarkan saya dengan guru kalian ini. Nggak berani dia. Dia ke sini berani. Berani dia ke sini? Nggak berani. Dia nggak punya nyali ke sini. Coba Anda rekam. Kasih tahu sama si Juma Sontoloyo. Bilang sama dia. Namanya Nur Alim itu. Yo, kok namanya Nur Alim? Iya namanya Nur Alim. Satu-satunya organisasi yang pakai nama palsu itu ya cuman APII. Namanya APII. Apologet Islam Indonesia. Visi misinya apa? Visi misinya katanya hilangkan kosakata Islam dari terjemahan Alkitab. Salah satunya untuk menghilangkan istilah Rasul di dalam Alkitab. Nggak boleh itu kalau pakai Rasul itu. Itu bahasa Arab katanya. Sementara nama organisasinya Apologet. Apologet. Apa ada istilah apologet dalam Islam? Makanya saya bilang Juma itu tidak waras lagi. Dia tuntut orang supaya mengeluarkan istilah-istilah Islam dari dalam terjemahan LAI, sementara dia punya organisasi menggunakan kata apologet.
Makanya saya bilang dia gini, miring, otak dia miring. Iya. Kemudian di dalam struktur organisasi namanya itu Juma. Ketua Alif, pembina Zuma. Zuma bukan nama itu, nama palsu itu. Bayangin, di dalam struktur organisasi ada nama palsu. Makanya udah penuh kepalsuan itu. Makanya dia udah nggak laku lagi. Nggak laku lagi tuh. Dia kalau live yang nonton paling berapa orang? 2.000 orang, udah nggak laku dia. Konon kabarnya saya dengar dia sekarang sudah cemburu sama Yusuf PI. Karena umat muslim sudah pindah ke Yusuf PI. Itu cuma itu orangnya, cemburuan itu. Makanya dia mengutus seseorang yang namanya Blender itu. Nama aja udah palsu semua. Nama Blender. Dari nama aja udah nggak beres mereka itu. Apa nama Blender Juma? Nama palsu semua itu. Si Blender bilang, Yusuf PI akan saya buat tidur katanya. Masih mending Yusuf PI, nama asli, muka kelihatan. Kalau Juma, pakai masker kemana-mana. Sampai minum es aja dia sampai lupa maskernya, masih ada maskernya. Ada videonya. Coba lihat itu, dia minum es, mulutnya masih maskeran. Iya. Dan dia sudah saya datangin nih, berapa kali dia saya bilangin. Kamu nyuruh saya buka kacamata. Saya bilang begini nih, ini saya bilang sama dia ketika dia nyuruh saya buka kacamata. Perhatikan ini. Ini ada videonya nih, lihat nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadaran? Satu-satunya laki-laki yang cadaran adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Benar, jadi gitu kan? Semua pastor, semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia menganggap mereka wanita. Mana? Masker mana? Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Ngapain dia pakai masker? Tuh lihat tuh. Dia bilang saya datangin, saya udah berapa kali ke jalan dia. Sudah saya datangin ke kandangnya. Dayang-dayangnya semua. Kalian semua ngadapin saya semua nggak berani. Terus sekarang Bang Gadis di Amerika ya? Pertama, kenapa bahas agama? Kedua, nanya Juma. Sekarang di mana? Bang, yang jelas dulu Bang. Pertanyaan nanti satu dulu Bang. Jangan semua Anda tanya Bang, satu aja tanya. Masalahnya nanti kalau kita terkait masalah agama, saya tidak mau ya dalam hati saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau intinya kalau bagi pribadi saya, yang pasti agama itu di sisi Tuhan itu sama, nggak ada bedanya. Tujuan kita sama. Bang Ovik, dengar Bang Ovik. Ya. Dengar. Saya sudah bilang begini Bang Ovik. Kalau ada saya memfitnah agama Islam, memfitnah Muhammad, saya akan terjun dari Monas. Saya bilang begitu. Begini ceritanya Bang, biar Anda tahu. Jadi ulama-ulama Islam, bahkan Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, dia punya keluarin namanya tafsir. Tafsir dalam Al-Quran, itu mengutip-ngutip Bible kami. Ini lembaga loh, bukan perorangan ini. Lembaga Departemen Agama Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, mengeluarkan sebuah tafsir yang di dalamnya mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Dikutiplah Ulangan sekian, dikutiplah Yudas dan lain sebagainya. Tambah lagi ulama-ulamanya Abdul Somad, dan seperti yang saya sebutkan tadi. Diundang lagi Zakir Naik datang ke Indonesia. Ceramah, khotbah. Kalau bahas Islam nggak urusan kami Bang. Yang dibahas Bible. Nah ketika mereka membuat konten semacam itu, mereka menebarkan konten semacam itu akhirnya membuat saya sebagai orang Kristen menjawab, respon. Oh iya. Ketika saya respon Bang,
sekalipun saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun fitnah saya terhadap agama Islam, saya mengalami persekusi. Saya diancam. Ya kan? Lihat video-videonya sudah saya upload juga itu. Bagaimana mereka mengancam akan menghabisi saya dan lain sebagainya. Padahal yang saya ucapkan tidak ada yang fitnah. Bagaimana mungkin Yesus kami, Bang, tokoh yang sangat kami hormati, ditempel-tempelin sama orang seperti Muhammad? Kenapa, Bang? Kenapa kami kok tidak senang Yesus kami ditempelin sama Muhammad? Karena sosok Muhammad itu, Ya, mohon betul, maaf, Bang, contoh. mohon maaf. Saya baca biografi Muhammad itu, mohon maaf, Bang. Saya kalau ngomong nanti saya nggak enak sama Anda. Enggak, aku Yang- sih care bang, care aja. Itu menurut abang itu seperti itu, ya terserah. Itu kan di menurut Bukan agama terserah, abang. Bang, karena memang tertulis di dalam literatur Ya, kalian. nanti karena apa ya, yang namanya kita sama-sama mempertahankan argumen dalam arti untuk agama, mungkin wajib hukumnya kita saling menyalahkan gitu loh. Aku sih makanya mempertanyakan apa dasarnya sampai terjadi kayak kontra seperti ini, seperti itu, gitu kan. Sebenarnya kan tujuan kita sama untuk kebaikan aja kok. Itu dimulai dari orang Islam, Bang. Orang Islam sendirilah yang memulai, orang Islam sendirilah yang memancing orang Kristen untuk menanggapinya. Tetapi saya sangat setuju untuk jangan memfitnah, jangan Saya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, tentang Muhammad. Tapi kalau yang saya ucapkan benar, gimana? Yang saya ucapkan benar loh. Berarti selama abang mulai berstatement tidak pernah memfitnah awalnya agama. Bahkan saya memberikan tantangan, saya memberikan challenge bagi setiap muslim yang bisa menunjukkan satu pernyataan saya yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis. Saya rela terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas, Bang. Kalau ada orang muslim yang membuktikan saya mengucapkan dusta. Tantangan itu sudah saya ucapkan berapa bulan yang lalu dan sampai sekarang nggak ada. Muhammad itu robnya umat Islam. Diakui. Orang Islam itu menuhankan mayat. Diakui. Orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Diakui. Siapa yang mengakui bang? Kalau saya kan hanya sebatas utusan Ya, Allah. karena Anda tidak paham agama Islam, Bang. Kalau Anda paham agama Islam, Anda akan mengakui juga bahwa Muhammad itu memang robnya orang Islam. Seperti soal pengakuan gurunya Juma. Ini gurunya Juma ini. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi dia sudah menyatakan. Orang-orang muslim sering meledek kami orang Kristen, Bang. Tuhan kalian 3. Saya balikin. Rob kalian 2. Diakui. Rob kalian itu Muhammad dan Allah. Masih mending kami 3. Masih menang 1. Iya, Rob kalian 2. Yang 1 udah di kuburan. Gimana? Ya Rob itu kan kalau menurut kajian saya ini yang saya tidak paham seperti Bang Aris bilang itu hanya Allah. Ya Rob itu Allah. Itu bukan Muhammad. Ya, itu karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Lawan debat saya ini, Bang, itu bukan Islam, bukan Islam kaleng-kaleng. Namanya Daman Al-Mantiki. Itu makanya dikasih gelar Al-Mantiki, ahli mantik dia dalam APII itu. Dan bukan cuma 1, Bang. Kalau cuma 1 nanti kurang, Bang. Jangan 1, Bang. Nanti kalau 1 Anda bilang, itu kan cuma dia yang ngomong. Mau dengar lagi nih pernyataan ini. Lihat nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi akui kan? Jadi bukan
bukan saya bang yang mengaku itu. Lawan debat saya ketika berdebat dengan saya, mulutnya sendiri yang mengaku bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Yusuf PI termasuk orang yang mengakui itu. Apakah cuma mengakui? Ada video cuma mengakui bahwa Muhammad juga rob. Ada. Apa dasarnya? Surat Yusuf ayat ke-23. Yusuf Ya. dia mengatakan bahwa Rob itu Bahwa Tuhan. di situ seorang nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Robbi, innahu Robbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Kenapa Yusuf menyebut manusia itu Robnya? Karena manusia itu adalah orang yang mengatur Yusuf, yang memerintah si Yusuf, yang memiliki si Yusuf. Begitu juga keadaan Muhammad di tengah-tengah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah, mengatur, mengendalikan umat. Betul? Terus Bang. Iya, makanya Muhammad itu Rob kalian. Nah, terus orang Islam mengatakan sampai Tuhannya atau saudara Kristen itu sampai 3, dasarnya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang yang berkata. Betul? Betul? Kafirlah orang berkata. Lanjutkan makanya. Ya, Anda tidak tahu ayat itu? Enggak, makanya lanjutkan, maksud saya begini, telah kafirlah orang berkata, terus lanjutkan. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Anda tidak familiar dengan ayat itu? Kalau bilang Al-Masih itu sih, saya setuju bahwa bukan Al-Masih. Kalau menurut saya ya, saya enggak mau. Jadi saran saya begini Bang Taufik. Mungkin selama ini Anda tidak pernah diskusi lintas agama. Selama ini Anda mungkin tontonannya beda. Mungkin tontonan Anda mungkin entah itu politik lah, entah itu Raffi Ahmad takut makan buah rambutan kah? Gini. Aku senangnya nonton banget. Iya, harusnya belajar dulu begitu. Karena begini, banyak penonton-penonton yang belum pernah diskusi lintas agama, lalu ingin mencoba berinteraksi. Saya sarankan tahan diri dulu, belajar dulu. Kalau tontonan Anda, kalau forum Anda tadinya itu nonton Raffi Ahmad, begitu kan? Beli mobil baru, begitu. Terus takut makan buah rambutan. Ya, jangan dulu, nonton dulu. Ya. Begitu. Jadi saya sarankan begitu kepada Anda, Bang Taufik. Karena Anda ini nampaknya orang yang juga tidak pernah membahas bahasa agama Kristen juga. Jadi sebenarnya bukan saya tujukan kepada Anda ini. Iya, nah kalau saya gini Bang ya. Walaupun saya di orang muslim kayak NU itu saya tidak pernah mau tahu, yang pasti tujuan kita itu satu, kebaikan. Itu aja. Beda Bang. Kalau seandainya agama Islam itu tujuannya kebaikan Bang, tidak mungkin saya akan menjawab-jawabi orang-orang Islam. Karena tujuan kalian bukan kebaikan Bang, tetapi kerusakan. Tapi saya tidak sama Bang, saya kasih contoh. Anda pernah dengar berita-berita yang terjadi di Timur Tengah dan di negara-negara Islam? Ya. Seperti Irak, Syria, Iran, Pakistan, Afghanistan. Pernah dengar? Pernah. Apa hasilnya Bang? Ya kayak seperti apa lihat Israel. Kerusakan kan? Ya betul. Kerusakan. Karena apa? Karena ya memang kayak begitu ajarannya. Loh, Bang, selama Anda menjadi orang Islam,
pernah dengar ada orang Islam bawa rangsel ke Mabes Polri? Terus di sana menembakkan senjata. Terus Pernah dengar ada orang masuk ke kantor polisi terus meledak? ya kalau masalah itu sih ya betul. Iya. Pernah dengar orang merampok bank? Di kejadiannya di Sumatera Utara. Petugas kepolisian yang lagi pengamanan di situ, anggota BRIMOB di situ ditembak mati. Pernah tahu berita itu? Tahu. Coba sekarang saya tanya Anda, apa yang memotivasi mereka melakukan kegiatan itu? Ya mungkin karena kelaparan, mungkin kepingin dapat uang. Bukan jadi kelaparan, Bang. Ketika para pelaku itu ditangkap, mereka melakukan itu karena mereka sedang ini versi mereka, karena mereka sedang melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau itu saya rasa numpang atau mau. Nah, kalau 1-2 orang, Bang, saya setuju dengan Anda. Kalau 1-2 orang, masalahnya ada terus. Coba, Bang, berapa banyak orang bawa bom ke gereja? Kejadian lagi dan kejadian lagi dan kejadian lagi. Saya rasa tahun-tahun ini nggak ada deh. Ya, makanya tadi Bang, kalau tontonannya Raffi Ahmad takut makan buah rambutan, ya nggak ada berita itu, Bang. Ya, kalau tontonannya Raffi Ahmad ya mana ada, gimana? Aduh, Jadi begini, saya itu sebenarnya pengen ngobrol dengan orang yang di bidangnya begitu. iya, sudah nggak apa-apa. Jadi ya saya harap Abang karena belum di bidangnya, saya mohon maaf kita sampaikan dulu kepada tamu-tamu yang lain dulu, oke? Oke, siap. Makasih banyak, Bang. Oke, terima kasih Waktunya. sama-sama Bang Sorry, Taufik. Ya, lalu. Sama-sama Bang, saya turunkan ya. Yuk, silakan ya. Ketika Anda berbicara dengan seseorang yang bukan di bidangnya, tentu pembicaraan itu akan menyakiti kepala Anda sendiri. Bayangkan Anda seorang dokter, ahli bedah, jantung. Kemudian Anda lagi ngobrol dengan orang tukang gali kubur. Siap-siap, Paramek, Bodrek, Dekolgen. Ya nggak nyambung obrolan kalian, begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada Mom Yanti tadi, Mom Yanti. Mom Yanti. Ya, Mom Yanti. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya Bang, Ya, silakan nyalakan kamera Anda. tunggu nyala lagi kan. Ya, gimana? Tadi Anda mau mengutarakan sesuatu. Sekarang Anda sudah bisa melihat siaran saya? Ntar dulu Bang ya. Anda sudah bisa melihat siaran saya? Kalau di sini belum bisa Bang. Kenapa ya? Baik. Halo Bang. Baik, nampaknya sinyal Anda ya, sinyal Anda. Silakan perbaiki dulu sinyal Anda, perbaiki dulu. Ya, ini saya barusan melihat ada orang yang ngomong nih di kolom komentar. Ya, ini saya kasih tahu nih, orang yang ngomong di kolom komentar. Teman-teman, perhatikan ketika Anda sedang menonton di live YouTube saya ini, di TikTok saya ini, pastikan penonton Anda 19.700 orang. Karena ini di detik yang sama itu ada yang sedang mengkloning siaran saya ini di beberapa channel akun Edis TV palsu ya. Jadi di akun-akun Edis TV palsu itu yang sedang live mengkloning siaran ini, itu ada Edis TV yang nonton 52 orang, nah itu akun palsu. Kalian yang nonton di situ. Terus ada Edis TV Kencangkan Saudara, ada 260 orang di situ juga akun palsu. Terus ada Edis TV juga yang nonton 58 orang. Kalian yang nonton di situ
saya ucapkan kepada kalian, kenapa kalian bisa nggak tahu ada Edis TV asli dan Edis TV palsu. Ya, jadi masih ada aja teman-teman, masih ada saja. Pastikan ya, ini 20.000 orang yang nonton. Kalau kalian lihat jumlah penontonnya bukan 20.000 di TikTok ya, berarti itu kalian lagi nonton di akun Edis TV palsu. Nah, teman-teman juga, saya juga kasih tahu teman-teman, karena banyak ini, Bang. Yang inbox saya itu banyak sekali teman-teman bilang, ini yang mana Bang? Yang akun asli itu yang mana? Nih, saya kasih tahu. Kalau teman-teman sedang menonton di YouTube, misal nih, teman-teman sedang menonton di YouTube, pastikan yang nonton di situ ada 4.700 orang secara live. 4.700 orang secara live di YouTube. Kalau yang nonton tidak 4.700 orang, berarti Anda sedang nonton di Edis TV palsu. Tapi kalau Anda nonton, lihat jumlah penontonnya di situ 4.700 orang, berarti Anda sedang nonton di YouTube asli. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Enggak apa-apa teman-teman. Ini teman-teman ya, teman-teman mau ambil konten saya, ambil video-video saya, tidak apa-apa. Karena justru itu menjadi salah satu cara memperlebar atau memperluas jangkauan kita. Yang saya ingin peringatkan begini, kalau mereka pakai nama akun saya, terus mereka nginbox kalian minta sesuatu, itu yang saya jaga. Karena sudah banyak korbannya. Begitu. Kalau akun Edis TV yang asli, tidak akan mungkin nginbox kalian minta sesuatu. Kecuali kalian nginbox duluan. Kalau kalian nginbox duluan, Bang, saya mau support. Tolong kirimin nomor rekening. Saya balas. Tapi kalau tiba-tiba saya minta kalian, Bang, ini kirim ke sini ya, kirim. Itu udah pasti palsu, blokir langsung. Itu yang saya jaga. Ya. Jadi yang saya takutkan, pemilik akun Edis TV itu followersnya nggak main-main, gede-gede. Itu akun palsu semua itu. Seperti di Facebook ada akun Edis TV, tapi palsu, followersnya 200.000. Semoga tidak disalahgunakan. Bayangin kalau itu disalahgunakan, dia inboxin semua orang. Saya Edis TV, tolong ini saya. Itu yang saya jaga, makanya saya umumkan sama kalian, biar kalian tahu, ya, bahwa akun Edis TV yang sejati, yang benar, yang asli, yang ori, itu nggak akan mungkin nginbox kalian minta sesuatu. Kalau nginbox kalian blokir aja langsung, pasti itu akun Edis TV palsu, oke? Saya sampai berulang-ulang ngomongnya, sampai capek kalian dengarnya kan? Ya, karena masih aja orang nanya lagi gitu masalahnya. Oke, kita kasih naik dari Rian Syah. Rian Syah. Ya, silakan Rian Syah. Halo Bang Edis. Selamat malam Rian Syah. Muslim Bang ya. Selamat malam Muslim. Aku menyimak tadi Bang Edis. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Enggak, bom di gereja itu katanya Bang Edis. Itu ajaran Islam, itu tidak benar Bang Edis. Baik. Jangan seperti itu. Baik. Jadi kejadian di Poso yang 3.000 orang yang dibasmi itu sama Kristen, berarti ajaran Kristen juga gitu. Enggak, saya nggak lihat ada ajaran-ajaran seperti itu. Anda asal-asal bicara saja. Yang di Poso, di Ambon, masjid dibantai, itu ajaran Kristen. Yang mana? Enggak ada, itu tidak mencerminkan ajaran Kristen. Ya, Anda ini tidak bisa membedakan. Sebentar. Anda ini tidak bisa membedakan peristiwa yang terjadi secara terus-menerus berulang-ulang dan menyeluruh global di dunia dengan terjadi secara sesekali saja. Nih, saya kasih Anda contoh. Anda tahu tidak bahwasanya, sebentar nih, saya tunjukkan videonya kepada Anda ya.
Kalau saya menunjukkan video lebih banyak dari kamu, Bang Edis. Video yang apa? Video tentang kerusakan masjid sama Kristen tuh lebih banyak kamu. Lebih banyak orang Kristen loh. Perusakan masjid. Bahkan aku bisa menunjukkan kebohongan kamu kalau kamu bisa menunjukkan video. Kerusakan Saya masjid. punya. Masjid dibantai sama Kristen. Masjid dibantai sama Kristen. Lah iya dirusak. Banyak toh. Saya punya Enggak, yang videonya saya semua. tanyakan sama Anda, kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian-kejadian menyeluruh secara global terjadi dimanapun. Di Poso, di Papua, di Ambon. Banyak toh. Lain di negara-negara lainnya lain. Mana dasarnya coba? Dasarnya di dalam Bible mana? Ya makanya Bang Edis katanya tadi, aku kan menyimak, gitu, yang orang yang turun. Begini, Ajaran bom. Anda itu tidak bisa membedakan. Saya kasih contoh. Banyak nggak orang Islam dan orang Kristen di penjara gara-gara mencuri? Banyak, iya. Banyak. Apakah ada dasarnya di dalam Quran maupun di dalam Bible? Nggak ada dasarnya. Baik. Itu oknum. Baik, sekarang begini. Ketika ada orang Islam merusak gereja, mereka mendesak orang non-muslim ke jalan yang sempit, kemudian membunuh dan mengatakan darah halal dan lain sebagainya, ada dasarnya nggak dalam ajaran agama Islam? Nggak ada dasarnya. Baik, kalau saya tunjukin dasarnya gimana? Kalau kamu menunjukkan dasar, saya bisa juga menunjukkan dari Bible Anda. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya tunjukkan dulu dasar saya ya. Nih, Bahkan di Bible Anda itu sampai orang tua bayi dibun-bun. baik, saya Sampai orang nggak tunjukkan berdosa. dasarnya. Ayo. Saya tunjukkan dasarnya ya. Sabar. Saya balikan dulu kamera saya. Ini tema berulang lagi dan berulang lagi. Baik. Ini langsung nabimu ini. Junjunganmu yang ngajarin. Coba Anda yang baca. Baca saya dengar. Baca Arabnya dulu. Oh, kalau saya yang baca nanti saya aja yang ngerti. Baca Arab. Silakan Anda yang baca. Ayo. Baca saya nggak kelihatan di sini. Tulisnya kecil. Oh, alasan saja Anda ini. Bener Bang Edis, bener. Baik, saya bacakan. Kalau begitu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Konteksnya apa itu? Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Konteksnya kan perang itu Bang Edis. Teksnya perang. Iya. Aku perhatikan. Gak ada di sini konteks perang. Kau jangan berbohong. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi apa? Ya, memerangin apa? Memerangin kalau Memerangi apa? Apa? Makanya Anda saya suruh baca tadi. Anda nggak mau baca. Saya mau baca, saya nggak Coba saya ulangi. baca. Coba Anda baca. Saya. Baca ke bawah. Baca Saya. ke bawah itu. Diperintahkan Ke bawah baca. Iya sampai ke bawah dibaca. untuk memerangi manusia. Muhammad diperintahkan untuk apa? Iya tahu. Untuk apa? Terus sampai ke bawah itu baca. Jangan sepotong-sepotong. Itu Ya, Anda di bawah dulu. namanya. Udah suruh baca, nggak mau baca. Baca, nggak mau baca. Ini loh, jelas ini dikatakan. Nih, hadisnya nih, jelas nih. Sunan At-Tirmizi 2531 nih. Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Jelas nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku
untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Orang jelas gimana lagi? Suruh baca nggak mau, gimana mau tahu? Kalau saya baca, nanti cuman saya yang ngerti agama Islam. Itu sudah berulang-ulang loh kita bilang itu. Tiap hari itu lagi yang dibahas. Apa tidak ada yang lain bahasan kalian? Selalu itu saja dan itu lagi dan itu lagi. Gimana nih Riansa? Anda mau baca? Enggak, kenapa diturunin takut? Karena Anda nggak mau baca. Karena Anda tidak mau membaca. Saya petang di sini Bang Edis dulu, gelap Bang Edis. Petang? Nah, itu loh. Kan di tempat saya layarnya. Enggak kelihatan Bang Edis. Ya udah, ambil kacamata dulu baru naik lagi ke sini. Alasan saja gak kelihatan. Kalau saya yang baca, cuman saya yang paham nanti, cuman saya yang ngerti. Makanya dulu zaman sekolah kita disuruh membaca biar nyantol di kepala. Kalau dibacain guru, yang ada bukan nyantol tapi tidur. Oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ridwan. Silakan nyalakan kamera Anda, Ridwan. Halo Ridwan. Ya. Halo Bang Edis. Gimana kabar Anda Ridwan? Baik Bang Edis. Belum bertobat juga? Dari Bapak Bang Edis. Anda sudah berapa kali diskusi dengan saya, sudah mengakui banyak hal. Anda sudah akui Ya. Muhammad berbuat dosa. Ya. Anda sudah akui Muhammad ada kelainan jiwa. Terus mana sih Anda ikutin? Apakah Anda sudah mengakui Muhammad ada kelainan jiwa? Enggak. Nah, sekarang enggak, kemarin iya, sekarang Enggak tega saya Bang Edis kalau bilang enggak gitu. tega. Ini bukan masalah tega atau tidak. Kemarin Anda mengakui atau tidak bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Gimana Anda ditanya kok diam saja? Kemarin Anda mengakui tidak Muhammad mengalami gangguan jiwa? Enggak ada saya ngakuin. Enggak mengakui. Baik, kita bicara dulu gangguan jiwa itu apa? Apakah pengertian gangguan jiwa? Gila. Enggak waras. Gangguan jiwa itu adalah keadaan jiwa yang terganggu. Sehingga mengakibatkan orang tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras, betul? Betul Bang. Oke. Betulkah Muhammad pernah mencoba ingin terjun dari bunuh diri? Saya belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar. Pantas masih jadi orang Islam. Serius, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Muhammad ingin Belum. bunuh diri. Belum. Padahal kita kalau tidak salah kemarin membahas itu. Sekarang Anda bilang belum. Ini gimana? Belum. Salah orang kali, beda orang kali. Beda orang. Iya. Baik. Kita akan tunjukkan ya hadisnya ya teman-teman ya. Siap. Baik. Kita akan bukakan sebuah hadis di mana Muhammad ingin bunuh diri karena wahyu tidak turun-turun. Baik. Saya balikkan kamera saya. Ya. Nih ya. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Hadisnya jelas nih Bang.
ketika saya sedang berselancar di berbagai laman, saya menemukan sebuah bantahan bahwa dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencoba bunuh diri. Hanya saja saya tidak menemukan redaksi hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Agar lengkap semua alasan itu untuk menghilangkan syubhat ini. Semoga Anda berkenan. Ini pertanyaan ini ya. Ini semacam blok tanya jawab antara umat muslim. Kemudian dijawab jawaban. Alhamdulillah nih, bahwa hadis yang dinyatakan oleh penanya tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 6581, Kitab At-Tabir, bab halaman pertama yang menjadi permulaan wahyu Rasulullah dan seterusnya nih. Ini jelas nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Wahyu terhenti beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada ke titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara lompat dari puncak gunung. Betul? Betul nggak? Ini jelas ini. Jadi menurut hadis Muhammad dikatakan ingin coba bunuh diri. Sekarang kalau Anda betul-betul mau meneliti, Anda benar-benar mau menelitinya, Anda tahu nggak kenapa wahyu berhenti? Wahyu. Ya, orang lawan bicara saya ini selalu bikin orang sakit kepala. Wahyu berarti maksudnya bagaimana? Apa penyebab tadi Muhammad ingin bunuh diri? Lupa lagi aku. Karena wahyu berhenti. Jadi nggak ada wahyu lagi datang. Streslah Muhammad dan ingin mencoba bunuh diri. Ternyata selidik punya selidik. Ternyata ada seseorang yang baru meninggal. Anda tahu siapa? Siapa? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal meninggal, lalu wahyu berhenti. Berarti memang benar dugaan orang selama ini. Wahyu itu tidak lain, tidak bukan asalnya dari Warokah bin Naufal. Makanya Warokah bin Naufal pula lah yang mengarang cerita bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel di punggung Muhammad. Mana ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel? Lu Anda kok ketawa? Saya baru tahu juga bang kalau tompel tanda kenabian. Lu iya dia tanda kenabian berupa tompel. Aduh, tidak tahu lagi teman-teman tanda kenabian berupa tompel. Bang, kayaknya Anda ini orang yang sama dengan yang kemarin atau beda? Saya jadi bingung sendiri nih. Apa Anda bukan orang yang kemarin yang mengakui Muhammad mengalami gangguan jiwa? Beda lah orangnya, saya sampai lupa teman-teman. Udah saya tanya Bang Edis. Nih, sebentar, saya tunjukkan. Anda kan tidak tahu tanda kenabian berupa tompel kan? Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua.
Makanya saya bilang, jadi sebenarnya yang mengarang cerita itu kan Bahira. Warokah bin Nawfal. Katanya di punggung Muhammad ada tanda kenabian, berupa itu daging berbulu, kan tidak lain tidak bukan itu tompel kalau bahasa ini kita. Betul? Betul. Iya. Jadi ketika pendeta Buhaira meninggal, berhentilah wahyu itu. Maka sesuai dengan yang tercatat di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat yang ke-102 atau 103. Sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah diajarkan kepada Muhammad. Nah, penulis wahyu aja sampai lari meninggalkan Muhammad karena tahu Muhammad tukang ngarang wahyu. Loh, Anda tidak tahu penulis wahyu itu murtad dari agama Islam karena dia bikin sendiri. Oh ya begini ya Rasulullah wahyunya. Betul begitu. Apa pergi dia murtad ya? Tahu cerita itu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi ada 2 orang penulis wahyu. Jadi ketika Muhammad menuliskan dia punya katanya dapat wahyu begitu, dia tulis. Tapi oleh si penulis ini diubah sama dia. Diganti sama dia. Begini ya Rasulullah ya. Oh iya gitu. Dia langsung tahu. Muhammad tiada lain tiada bukan tukang ngarang. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Tunjukin lah, Bang. Anda ini mau belajar tinggi, tapi herannya Anda di titik yang sama masih percaya agama Islam. Anda ini orang yang kemarin ini, bukan memang Anda ini. Cuman Anda nggak tahu kenapa Anda orang yang kayak nggak nyambungan diajak ngobrol. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada Anda, ada orang yang menulis wahyu, bahkan sekretarisnya Muhammad, murtad. Kita baca ceritanya. Perhatikan. Murtad ke agama apa itu, Pak? Ya murtad ke agama Nasrani. Nih, perhatikan. Ceritanya ini lucu nih. 2 penulis wahyu yang murtad. Kita baca ya. Di zaman kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah, diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bab alamat nubuah, dan seterusnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat masuk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Jadi dia nulis ngarang-ngarang, dia tulis-tulis aja wahyunya. Terus kata Muhammad, ya, begitulah wahyu diturunkan kepadaku. Ini ceritanya lucu. Ya. Kemudian dia dibunuh seperti biasa, bunuh. Muhammad kan sikit-sikit bunuh. Nih, kemudian Allah menakdirkan kematian untuknya. Nih, di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya, ternyata tanah bumi tidak mau menerimanya. Mulai azab kubur nih, Indosiar. Ya kan? Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Waduh, memang Islam ini memang sangat dibumbui dengan fantasi-fantasi Indosiar. Akibat murtad,
maka bumi tidak mau menerima jenazahnya. Ya, awalnya Rasulullah dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya, namun hal itu ternyata berulang terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi, kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah untuk membunuhnya. Seperti biasa ya, cerita agama Islam itu satu yang bilang A, yang satu bilang B. Biasa itu. Ya kan? Nih. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hikmu fi Man dan Irtada meriwayatkan begini. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya. Nih. Tapi kalau Anda baca detailnya, itu dia nulis sesuatu yang dia kehendaki. Silakan Anda baca sendiri nih. Panjang. Iya panjang, tapi kalau Anda baca hadisnya begitu pokoknya. Jadi dia nulis semaunya dia sendiri ditulis. Jadi ketika dia nulis apa yang mau dia tulis begitu. Terus Muhammad bilang, ya demikianlah tertulis. Nah baru dia meninggalkan agama Islam. Begitu ceritanya. Ya Ridwan, ketika saya sudah memberikan kepada kamu fakta-fakta yang sedikit itu, belum yang banyak-banyak, kenapa Anda masih bisa berpikir, masih bisa meyakini bahwa Muhammad itu sungguh-sungguh adalah nabi yang sungguhan? Ya, saya meyakini agama saya aja, Bang. Meyakini saja, imani saja, teman-teman. Ya, kalau imani saja ya susah, Bang. Namanya imani saja. Iya, kalau mau ninggal itu kayak berat. Bukan masalah berat, Bang. Itu masalah Anda tidak mau berpikir. Kalau Anda mau berpikir ya tidak berat. Seperti itu. Oke, begitu ya, Bang ya? Ya, saya mau tanya ini, Bang. Apa itu? Yesus itu Isa bukan? Yesus itu Isa atau bukan? Kalau kita belajar secara detail, ya pasti bukan. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Itu kayak begini loh, gini. Jokowi yang lulusan UGM sama Jokowi yang bukan lulusan UGM. Tidak mungkin ada dua Jokowi, betul? Iya. Berarti salah satu diantaranya ini pasti tokoh fiktif. Nah, begitu juga dengan Isa dan Yesus. Tidak mungkin ada Isa dan ada Yesus. Dua-duanya ada dua sekaligus, nggak mungkin. Salah satunya pasti KW. Begitu. Terus yang dipercaya yang mana ini? Yang benar, yang tokoh yang historis, tokoh yang betul-betul, yang betulan, yang nyata, yang bukan fiktif, fiksi, itu adalah Yesus. Sementara sosok Isa itu baru muncul abad ke-7. Sosok Isa itu adalah sosok karangan ya yang Anda percaya jadi nabi itu. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu udah di framing jadi penyembah Allah. Untung Muhammad enggak tetanggaan sama agama Hindu. Kalau tetanggaan sama agama Hindu udah diklaim semua itu. Yang di dalam agama Hindu itu semua nyembah Allah. Iya. Seandainya Muhammad itu hidup tetanggaan sama orang Jepang,
Semua Tuhan-Tuhan Jepang itu nanti sudah dibilang semua penyembah Allah itu. Jadi agama Islam itu adalah agama orang-orang Quraisy. Agama orang-orang penyembah berhala di Mekah. Kemudian ditempel-tempelin dengan Yahudi dan Kristen. Begitu. Makanya semua nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil dan Taurat diklaim menyembah Allah, menuhankan Allah, negeri Mekah. Begitu. Oke, hanya itu Bang ya. Cukup? Kok menyembah negeri Mekah, maksudnya Tuhan itu cuma dari Mekah gitu. Di dalam Quran ada Bang, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Itu benar nggak ayatnya itu? Nampaknya Anda perlu banyak belajar lagi dulu. Setiap ayat Anda tanya, belajar dulu. Nanti kalau udah belajar, baru pasti saya nggak repot-repot membuat Anda meninggalkan ini. Ya, saya turunkan dulu. Susah. Semua nggak ada yang dia tahu. Pantesan Anda masih Islam. Kita kasih naik ada Irma. Ya, Irma, silakan nyalakan kamera. Halo. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, gimana Irma? Salam kenal Bang Edis. Salam kenal, bukannya kita sudah kenal. Kenapa Irma? Kenapa? Salam kenal ya Bang Edis. Bang Edis dari mana? Dari mana? Maksudnya dari mana gimana? Bang Edis, tadi ada Lina katanya ya. Kenapa Lina itu bawa Irma? Ntar dulu Bang Edis. Saya pun tidak tahu ada apa dengan kalian berdua ini. Kamu katanya kamu mau dibaptis. Kalau dibaptis, biar kamu berangkat ke Amerika. Nanti saya jodohin sama teman saya. Teman saya soalnya lagi cari istri juga. Tapi tadi Irma tuh sampai ngecek YouTube Bang Edis loh. Bang Edis bilang Irma itu berdusta. Irma tuh nggak ada dusta loh Bang Edis. Kamu kan berdusta mengatakan bahwasanya saya sudah berangkat ke Amerika, sudah bersama dengan Edis TV. Loh, bukankah itu dusta? Makanya saya bilang Irma, kalau kamu memang benar-benar mau lepas dari dusta, kamu harus betul-betul meninggalkan agama Islam. Kalau kamu masih Islam nanti masih ada dalilnya boleh berdusta terus. Gimana? Coba, di dalam agama Islam boleh tidak berdusta dalam 3 hal? Ya boleh. Boleh. Ketika kamu mengucapkan dusta, berarti ada pembenarannya enggak dari Muhammad? Benar. Iya. Tapi coba kamu saya tanya dulu, apakah kamu sudah meninggalkan agama Islam? Kalau sepenuhnya sih belum Bang Edis. Belum, pantesan masih bohong. Ya kan karena nggak ada yang bimbing loh Bang Edis, susah juga. Kan sudah saya bilang, berangkat, kamu berangkat. Nanti Tidak semudah itu loh Bang Edis. tidak semudah itu. Iya. Kan tinggal masuk ke dalam pesawat. Kan bukan kamu yang bawa pesawatnya. Emang kamu disuruh bawa pesawatnya? Kalau kamu bawa pesawatnya ya susah. Kan kamu tidak bawa pesawatnya kan? Enggak. Kan tidak berenang juga kan? Tinggal masuk saja ke dalam. Tiba-tiba sudah sampai. Gitu. Betul?
Gimana? Itu saja sebenarnya yang diinginkan teman-teman Irma. Coba kamu ada kepastian. Atau kamu kalau misalnya kamu ada kebimbangan, apa kebimbangan kamu? Coba kamu share Ini begitu. loh Bang Edis, Irma tuh kayak Bang Edis selalu lihat Irma takutnya ya naik-naik. Tadi Irma cek YouTube juga ada foto profilnya tuh pakai foto Irma. Itu Nggak tuh kedengeran suaramu, saya nggak dengar. Bang Edis, kalau ada yang naik-naik akun pakai foto profil Irma itu tuh bukan Irma Bang Edis. Irma tuh udah nggak pernah naik komal apa sih room gini lagi, karena Bang Edis tahu nggak, Irma ini kan di Indonesia Bang Edis. Irma tuh kalau habis turun dari sini tuh Irma tuh marah-marahin, ada yang marah-marahin, jadi Ya memang seperti itu. Kan memang orang Islam kayak begitu. Kamu kan bukan tahu ini dari bahkan sebelum-sebelumnya kan kamu sudah tahu begitu loh. iya maksud Irma tuh kalau bahas kayak gini nih, kalau ke Irma gitu kita lewat DM belakang aja, maksudnya jangan di depan. Oh, saya tidak melayani DM-DM-an. Enggak Bang Edis loh, maksudnya kalau Bang Edis kan jauh juga, maksudnya kayak yang di sini. Kan sudah saya kasih nomornya, kontaknya Kak Iya, Yuli. tapi itu Silakan. enggak semudah Irma mau belajar hari ini kita ketemu itu mereka mengiyakan itu, enggak Bang Edis. Mereka juga Begini, sebenarnya kan mereka lihat niatan kamu juga. Niatan kamu itu apa begitu. Apakah niatan kamu itu melakukan social climbing atau panjat sosial, pansos atau apa begitu. Jadi Pak udah kasih tahu. saya pengen tahu juga motivasimu itu apa. Apakah kamu sungguh-sungguh pengen mendalami agama Kristen? Ataukah kamu sungguh-sungguh pengen belajar? Kan banyak tuh forum-forum Kristen sudah saya kasih tahu. Belajar silakan di sana. Atau kalau kamu pengen tahu silakan juga nanya di sini. Silakan. Apa pertanyaan kamu sehingga sehingga membuat kamu masih bimbang? Irma Kan tuh sudah saya ini loh, Edis. paparkan dari dulu. Irma tuh dimana Irma tuh pengen mengenal kekristenan tuh, Irma tuh ini mentalnya tuh kayak kecil banget, jadi kayak dihina sedikit tuh Irma tuh udah terima Bang Edis. Jadi Irma tuh susah. Dihina gimana? Contohnya dihina gimana? Misalnya. Nah, katanya Irma tuh kayak naik di tempat Bang Edis nih cuma nyari koin, cuma mulung, ngemis kayak gitu. Jadi Irma kan nggak ada tujuannya ke situ. Jadi Irma tuh kayak nggak terima kalau dihina kayak gitu, Irma tuh langsung kecil hati Bang Edis, jadinya kayak sedih, jadi males lagi untuk mengenal gitu, untuk belajar lagi. Irma belum ini aja kayak udah dihina-hina gini gitu. Terus kalau secara langsung tuh Irma tuh kayak nge-DM kan, kayak host-host yang apa sih maksudnya, apologet Kristen tuh, maksud Irma tuh kita ngobrolnya di belakang aja, karena Irma udah nggak mau gitu dengar hal yang nggak enak gitu kan. Oke, coba gini saja. Apa keraguanmu? Apa yang membuat kamu bimbang untuk sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam? Kalau untuk langsung Bang Edis ya, Irma tuh sedikit berat. Tapi kalau untuk mempelajari Kristen, Irma emang ada niatan gitu. Terus gimana ya ngomongnya apa di sini gitu. Jadi begini Irma, begini. Jadi posisi sekarang ini kamu masih percaya sama Islam, percaya sama Muhammad? Bang Edis, Gimana? ya tapi kalau yang diomong Bang Edis tuh emang menurut Irma sih benar gitu. Irma gak menyalahkan itu salah, tapi kan Bang Edis memang ada gitu, ada bukti-buktinya ya, emang membenarkan. Oke, kesimpulannya, apakah sampai detik ini kamu masih mempercayai Muhammad dan mempercayai Allah, mempercayai agama Islam? Gak tahu Bang Edis. Nah, sudah bimbang dia saudara-saudara. Oke lah, begini, mungkin memang ini butuh proses. Begini Irma. Iya emang Irma tuh udah bimbang, Bang Edis bimbang, emang bimbang. Sudah Makanya Irma tuh bimbang. sekarang tuh kayak belajar Alkitab juga. Irma tuh mempelajari Gini, Alkitab. ada step-stepnya dulu Irma. Begini Irma, step-stepnya itu begini. Pertama, kamu pastikan dulu, kamu putuskan dulu untuk membuang
yang berkaitan dengan agama Islam. Membuang keinginan atau membuang rasa percaya kamu terhadap agama Islam dulu. Kalau itu masih nyantol, berarti itu dulu yang kita beresin. Di bagian mana yang masih kamu harapkan atau yang masih kamu percaya di dalam agama Islam? Coba. Apakah kamu masih melihat ada kebenaran di dalam diri sosok baginda yang mulia Muhammad? Bang Edis, Irma tuh nggak begitu mendalami Islam. Maksudnya Irma tuh emang nggak Saya jadi bingung gini dengan kamu ini. Kamu sebenarnya nonton siaran saya sudah lama belum? Ngikutin channel saya sudah lama belum? ada 2 bulanan. 2 bulanan. Selama saya 2 bulan, itu kan pasti sudah banyak tema-tema itu. Berulang-ulang, ulang lagi tema yang lain, tema yang beda. Coba, adakah di antara satu tema-tema tersebut yang kamu tidak paham? Contoh, Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Sudah tahu, sudah pernah dengar itu? Apakah kamu melihat di situ satu kebaikan? Tidak. Muhammad menyuruh orang meminum air kencing hewan, kencing unta. Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? Jelas. Apakah kamu melihat di situ ada kebaikan? Muhammad menyuruh minum air bekas lalat. Lalat masuk ke minuman, mutluk. Kata Muhammad, celupin lalatnya. Buang lalatnya, minum airnya. Betul? Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? Jelas. Jelas. Kata Muhammad, di hidung orang Islam ada setannya. Kurang begitu jelas? Lalu apa yang membuat kamu masih berat untuk meninggalkan agama Islam? Beratnya karena Irma tuh punya keluarga, Bang Edis. Tapi untuk kepercayaan terhadap agama Islam sudah tidak ada lagi ya? Islam. Coba yang serius dulu Irma. Untuk kepercayaan terhadap Muhammad, kepercayaan terhadap Islam, apakah masih ada secercah harapan atau sudah tidak ada lagi? Gimana ya Bang Edis, kayaknya kalau kita nggak usah. Oke, saya ngerti. Ini masalahnya dia ini takut ditonton sama keluarganya, teman-teman. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban. Baiklah, ya saya mengerti. Masalahnya kan Anda memikirkan orang lain, keluarga Anda. Tapi begini yang saya kasih tahu sama kamu Irma. Yang ngurus hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Betul tidak? Iya, betul. Iya. Yang ngurus dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Iya. Jadi kenapa kita tidak memutuskan apa yang kita percaya sendiri? Kenapa mereka harus menentukan apa yang harus kita percayai? Ya, kalau pesan saya, ya Anda harus bisa mengambil satu keputusan sendirilah, Irma. Seperti itu. Walaupun Anda mungkin mengatakannya ini secara publik, nanti Anda seperti yang Anda ini takut dipersekusi ya. Betul? Iya. Oke lah kalau seperti itu Irma, saya mengerti keadaan kamu. Makanya Irma, sudah ada yang nungguin kamu di Amerika teman saya. Ya. Nanti kamu saya kasihin sama teman saya itu. Ya. Dia jomblo ganteng dia. Dia sangat terkenal di sini, lurahnya dia di sini. Oke? Iya, lurah dia di sini. Pokoknya kalau kamu berangkat nanti kamu langsung dibaptis, langsung menikah sama dia. Gitu. Betul?
nggak secepat itu loh Bang Edis. Nggak secepat Maksudnya, itu. Irma tuh sebenarnya pengen Gimana? mengenal Kristen, kekristenan. Cuma Mengenal kayak Kristen. telat. Nanti kalau di situ kamu dipersekusi. Iya, itu Irma itu. Irma tuh bahkan udah. Sudah didatangi orang. Diapain aja? Diancam. Ya, itulah teman-teman. Memang ya selalu begitu ceritanya teman-teman. Ketika ada seseorang mengutarakan dia keluar dari agama Islam, selalu begitu. Oke lah, mungkin itu kita bicarakan lain waktu. Nanti Anda tim-tim, kalau perempuan itu saya serahkan kepada tim-tim yang perempuan, begitu Irma. Kalau perempuan sesama perempuan kan ceritanya lebih enak begitu. Kalau yang laki-laki nggak apa-apa sama saya begitu, ya. Irma paham Bang Edis. Cuma Irma kan udah ngontek juga kayak yang disuruh Bang Edis itu. Nah, tapi dia tuh nggak searah dengan apa yang Irma mau gitu. Karena kan di Kristen itu kan bukan hanya satu aja kan, maksudnya ada jenis lain. Nah, sedangkan yang Irma mau ini lain gitu dari dia gitu Bang Edis. Yang kamu mau gimana memangnya? Ya gimana ya? Maksudnya Irma tuh Irma mempelajari kekristenan juga, tapi Irma itu nggak diprotes. Atau gini, atau begini. Pasti kan di situ ada gereja terdekat. Nah, coba datang saja ke gereja terdekat itu. Kan di situ kan pasti ada gembalanya. Gembala itu maksudnya pemimpin gereja itu, begitu. Karena berhubung kamu seorang wanita, biasanya nempel itu gembala sama istrinya itu. Biasanya kamu datang ke istrinya gembalanya, Bu, saya mau belajar kekristenan begini-begini. Datangi saja gereja terdekat. Kalau mau belajar sungguh-sungguh. Gimana? Iya Bang Edis. Iya, katekisasi dulu begitu. Oke ya, begitu ya, Irma ya. Iya. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Iya Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan. Selamat malam. Iya, teman-teman, maksud saya begini. Kalau ada orang di media sosial menyatakan dia masuk Kristen, kita itu juga